Samsung Galaxy S25 Edge ataupun iPhone Air ini tidak direspon baik oleh pasar. Karena itu pula, banyak brand yang tadinya ingin mengambil jalur serupa justru mengurungkan niatnya. Tapi Honor dengan Magic 8 Pro Air justru melawan arus dan membuktikan bahwa HP super tipis tidak harus melakukan banyak kompromi dan bisa menawarkan full experience dari sebuah HP flagship. Bahkan bisa menciptakan standar baru. Iya bener. Gue cukup terobsesi dengan smartphone yang super tipis. S25 Edge gue suka dan sempat pakai cukup lama juga. Kemudian iPhone Air gue juga suka banget, makanya gue jadikan daily driver ketimbang iPhone 17 Pro Max gue. Tapi offering utama dari kedua smartphone tersebut yaitu super slim, super thin, itu datang dengan trade-off fitur yang tidak sedikit, cukup banyak, yang juga diikuti dengan harga yang tinggi sekali, yang menyebabkan smartphone tersebut, S25 Edge dan iPhone Air, bersaing head-to-head dengan flagship paket lengkap yang berada di segmen harga yang sama. Jadi feedback konsumen tuh polarizing banget ya. Yang suka banget sama form factor-nya bakal nerima semua trade-off-nya. Yang value-minded bakal sama sekali tidak suka, terlepas harganya sudah turun sekalipun. Nah, Honor Magic 8 Pro Air ini bisa menjadi solusi dan juga jalan tengah. Slim iya, compact iya, dan fiturnya lengkap. Ya mungkin device ini bisa jadi blueprint buat brand lain yang ingin buat HP tipis atau HP compact ke depannya seperti apa. Seperti apa experience pemakaiannya, masuk ke Indonesia atau tidak? Let's go, kita bahas. Seperti biasa, semua yang berhubungan dengan spesifikasi detail tempatnya ada di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. Magic 8 Pro Air. Super duper ringan HP yang satu ini. Lupa gue kapan terakhir kali megang smartphone kekinian seenteng ini. Gokil. Weight balance-nya bagus, nggak top heavy, di kantong dan di tangan nggak berasa kayak beban. iPhone Air maupun S25 Edge sekalipun lebih berat loh. Tipisnya juga termasuk gokil, harus gue akui. Tapi memang, kalau dibandingin dengan iPhone Air yang merupakan smartphone kekinian paling tipis saat ini, dan kita ngambilnya itu bagian tertipis dari bodinya, Magic 8 Pro Air ini masih kalah tipis. On paper, emang terlihat kecil perbedaan angkanya, tapi buat gue yang sehari-hari menggunakan iPhone Air, terkait ketipisan ini, rasa megang iPhone Air di tangan lebih spesial. That's it. Di sisi lain, Honor punya keunggulan terkait dimensi overall bodinya yang lebih compact karena layarnya juga relatif lebih kecil. Jadi, Magic 8 Pro Air ini sebenarnya bisa banget masuk kategori HP compact yang super spesial secara form factor. Paling tipis, paling ringan, dan paling komplit secara spek. Alias, kalau di K2G kita nyebutnya kecil ganas. Lebih dari sekedar adu tipis-tipisan. Dengan form factor seperti ini, hebatnya gue nggak merasa kena prank dari sisi basic flagship experience seperti yang gue rasakan di iPhone Air misalnya. Kita bahas experience yang sifatnya perintilan dulu deh. Punya IP rating 6869, proteksi ekstra nih. Kena semburan high pressure juga aman. Punya stereo speaker, top and bottom firing dengan output yang kece. Bahkan yang lebih keren lagi dan nggak ngerepotin orang adalah punya 2 slot fisik untuk SIM card. Cocok buat orang-orang yang masih alergi dengan eSIM. Kurang? Masih ada infrared blaster. Masuk ke experience yang lebih esensial yang tidak miss di device ini. SoC-nya menggunakan Dimensity 9500. Sekaliber yang ada di Find X9 Pro. Secara angka benchmark pun masih berada di range yang mirip. Begitupun untuk penggunaan sehari-hari. Super smooth, gue sama sekali tidak menemukan cegukan apapun. Lalu pertanyaannya, body setipis ini panas atau tidak? Well, untuk penggunaan gue yang non-gaming, nggak mengganggu buat pemakaian sehari-hari yang normal. Palingan saat initial setup aja ya.
berasa ekstra panas, dan itu menurut gue cukup wajar. Terus ketika menggunakan kamera secara intens, itu juga bisa panas device-nya. Ini yang berpotensi mengganggu. Dan ketika gue gunakan untuk benchmark, dia tuh bisa overheat, muncul warning sehingga benchmarknya gagal. Mungkin itu mitigasi dari Honor supaya device-nya nggak semakin gila panasnya. Tapi menurut gue ya tetap sih, ini masih ada ruang buat fine tuning lebih lanjut. Itu poin-poin yang perlu kalian ketahui. Nah, yang luar biasa baterainya. Dengan bodi seunyu ini, kita dikasih baterai besar. Rahasianya pasti silikon karbon. Sebuah hal yang masih menjadi alien untuk brand mainstream kayak Apple maupun Samsung. SOT di keseharian gue, easily gue bisa dapat 6 jam. Means, sehari cukup sekali ngecas dengan penggunaan tipikal K2G. Kalau di-compare dengan iPhone Air, SOT iPhone Air itu di kisaran 4-5 jam, dimana tetap ada possibility gue harus ngecas di kisaran jam 6 sore. Nggak cuman itu doang, kita kebagian charger 80 watt. Ngecas sekitar 50 menit bisa isi penuh baterainya dari habis. Lalu kebagian wireless charging 50 watt juga. Dari sisi software, nggak banyak yang pengen gue bahas. Basicnya Android 16 dengan skin Magic OS 10. Secara UI, ini liquid glass iOS banget, tapi tentunya tetap punya sentuhan fitur-fitur khas Honor ya. Kayak Magic Portal misalnya, buat share konten kayak Line. Kemudian fitur compare foto di app gallery yang useful, dan resizable apps yang handy buat kustomisasi. Ini device-nya adalah device Cina, jadi ROM-nya masih ROM Cina sana. Jadi fitur-fiturnya juga masih banyak yang berbasiskan ke region China. Gue sendiri nggak explore banyak, cuman install Play Store dan apps kebutuhan gue dari Play Store. Harusnya kalau misalnya device ini dirilis global dan menggunakan ROM global, efisiensi baterainya harusnya lebih baik lagi. Karena pastinya lebih optimized juga. Yang tidak kalah gokil juga secara experience adalah setup kameranya. Smartphone setipis ini punya 3 kamera. Aneh tapi nyata kalau kita patokannya sama iPhone Air ataupun S25 Edge. Untuk kamera utamanya punya sensor yang cukup besar, 50 megapiksel. Yang gokil ada lensa tele ya, sekitar 3,2 kali optical zoom, 64 megapiksel. Ultra wide-nya 50 megapiksel, nggak kecil. Dan semuanya bisa merekam di 4K 60 fps. Untuk 4K 60 fps bisa pindah-pindah antara ketiga lensa di belakang, walau gue perhatikan perpindahannya nggak terlalu smooth ya. Cuman ya ada catatan ya, ketika kita menggunakan kamera secara intens dan kemudian smartphone-nya panas, lalu kita mau merekam video dan switch ke lensa tele, lensa telenya itu nggak bisa dipakai buat ngezoom, tetap menggunakan kamera utama. Oh ya, ini kamera selfie-nya ya, 50 megapiksel, bisa ngerekam 4K 60 fps juga, footage-nya juga gue perhatikan stabil dan kualitas gambarnya oke punya. Kita lanjut bahas soal fotonya, singkat aja. Untuk foto, ada color mode dan berbagai macam filter yang bisa digunakan. Tinggal pilih-pilih aja, sesuaikan dengan mood atau selera. Gue sih pakai mode defaultnya aja udah happy dengan outputnya. Buat gue yang suka foto produk dengan HP, nggak ada komplain, especially di pencahayaan yang ideal. Detail dan warnanya bagus, nggak berasa over. Mungkin kalau exposure-nya sedikit diturunin lebih oke. Di backlight masih bisa menghandle dynamic range dengan baik, nggak ada yang over, dan detail masih tetap terjaga. Di low light atau indoor, selama ada sumber cahaya yang cukup, detailnya terjaga dengan warna yang ngikutin ambience lighting sekitar. By the way, ini main camera ya. Nah, lensa telenya ya jelas paling asik buat jepret foto portrait. Ini nih yang gue miss banget di S25 Edge dan juga iPhone Air. Untuk foto zoom standar, up to 6,4 kali zoom seperti yang ada di toggle aplikasi kameranya, outputnya masih reliable. Tapi emang focusing distance-nya jelek nih lensa telenya, nggak bisa terlalu dekat. Untuk foto selfie, punya karakter processing yang mirip dengan kamera utama.
ultrawide-nya walaupun 50 megapiksel, outputnya kurang konsisten, detailnya kadang bagus, kadang enggak. Ini harus gua tes lebih lanjut lagi sih. Kalau di low light pastinya kurang sekali. Hal-hal lain yang perlu kalian ketahui mengenai Honor Magic 8 Pro R. Punya layar kece dengan bezel tipis dan simetris. Fingerprint sensornya itu udah in-display, bekerja dengan cepat dan akurat. Vibration motornya bagus, empuk, nggak murahan. Kemudian punya camera control button yang fungsinya mirip dengan iPhone, yang mana hampir nggak pernah gua pakai. Kemudian device ini hanya dijual di China. Tersedia up to varian 16GB 1TB dengan harga maksimal di 15 juta. Kalau ada dua hal yang gua sayangkan, backdoornya masih terbuat dari bahan yang bukan kaca, dan USB portnya ini masih 2.0. Oke, Honor Magic 8 Pro R. Smartphone ini bagaikan sebuah ikan yang berenang melawan arus. Karena udah ada nih, contohnya dua produk dengan USP tipis-tipisan yang dijual dan tidak diterima dengan baik oleh pasar. Tapi kerennya Honor dengan Magic 8 Pro R ini bukannya cuman sok ngelawan arus dengan formula yang sama. Justru berusaha mempertahankan USP utama dari sebuah device yang super tipis, sekaligus ngasih tunjuk mereka yang udah duluan itu salahnya di mana, dan ngebuktiin dengan HP yang ketebalannya tidak berbeda jauh, sebenarnya banyak sekali compromise atau trade-off yang bisa dieliminasi. HP ini punya dual SIM V6, stereo speaker, baterai gede yang durable, charging speed yang kenceng, dan triple camera including lensa tele yang kece. Menurut gue, Honor Magic 8 Pro R ini kurang cocok ya kalau dibilang sebagai HP yang super tipis. Cocoknya dijuluki sebagai the ultimate compact phone karena nggak cuma tipis, tapi ringan dan juga kecil. Problemnya sih emang ya, mungkin nanti kalau misalnya device ini dirilis secara global, tebakan gue sih harganya pasti melambung jauh lebih tinggi, nggak bisa sama dengan harga di Cina sana. Sehingga akan berpotensi head-to-head dengan flagship di rentang harga yang sama yang sudah eksis terlebih dahulu dan pastinya memiliki fitur atau spesifikasi yang lebih canggih. Jadi ya gue ngerti mungkin kenapa Honor masih hold device yang satu ini di market China dulu. Mereka masih menimbang-nimbang atau mempelajari market dulu. Masuk ke Indonesia atau tidak, so far ini belum ada hilalnya ya. Gue pribadi sangat enjoy menggunakan Honor Magic 8 Pro R. Buat kalian yang tertarik, nggak sabar mau nyobain sekarang juga, bisa cek di Gondrai Store. Linknya ada di deskripsi. Yo guys, kalau kalian suka dengan konten atau video kami, boleh ditekan tombol like-nya dan juga di-share ke berbagai platform social media atau ke teman-teman kalian yang lagi mencari info mengenai sebuah gadget. Dan jangan lupa kalau udah subscribe, nyalain icon loncengnya dan pilih yang all atau semua supaya begitu kami posting konten baru, video baru, kalian secara instan akan mendapatkan notifnya. Jangan lupa bantu kami dengan hype up videonya setelah klik like ya guys. Dengan begitu, artinya K2G akan sangat-sangat terbantu. Thanks guys. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.